Kita lanjut bahas BTTH Season 4 Part 6. Oke lah, gak usah banyak bingung, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang baru tersadar dari pingsannya ingin menemui ayahnya di penginapan. Namun salah satu pelayan bernama Sun Er mengatakan tetua Fama ingin bertemu dengan Xiaoyan karena ingin memberikan hadiah dari kompetisi. Mendengar nama Sun Er, Xiaoyan pun teringat dengan kekasihnya yang cantik jelita bernama Xiao Sun Er. Dan Xiaoyan pun meminta diantarkan ke ruangan tetua Fama karena dia tidak hafal jalan di asosiasi alkemis ini. Dalam perjalanan menuju ruang tetua Fama, banyak alkemis yang memberikan hormat pada Xiaoyan dan Xiaoyan pun tersenyum ke arah mereka. Sikap Xiaoyan ini dikagumi oleh Sun Er karena dia jarang melihat alkemis tingkat tinggi yang cukup ramah seperti Xiaoyan. Kebanyakan mereka pada sombong. Sesampainya di ruangan tetua Fama, sebelum pergi Sun Er pun berteriak, "Tuan Xiaoyan ganteng sekali, pas di arena pertarungan." Cerita kemudian berpindah ke tempat keluarga Nalan. Kakek Nalan menyuruh Nalan Yantran untuk segera kembali ke sekte Yunlan karena dia harus mempersiapkan diri untuk perjanjian 3 tahun. Sementara Nalan Yantran sebenarnya masih berat meninggalkan kakeknya yang baru saja pulih dari racun api. Jika dia sudah kembali ke sekte Yunlan, tidak tahu kapan akan pulang lagi ke tempat ini. Kakek Nalan pun memberikan nasihat. Hubungan keluarga Xiao dan juga keluarga Nalan sudah hancur dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Maka dari itu, Nalan Yantran harus bisa menjadi pemenang dalam pertarungan 3 tahun. Karena jika kalah, maka reputasi sebagai calon pimpinan selanjutnya dari sekte Yunlan akan rusak. Dan hal ini akan mempengaruhi sekte Yunlan di masa depan. Kita kembali ke ruangan dari tetua Fama. Dia sangat berterima kasih banyak pada Xiaoyan karena telah memenangkan kompetisi dan berhasil membuat Jiyama kembali berjaya. Dia memuji apa yang dilakukan oleh Xiaoyan benar-benar luar biasa. Namun Xiaoyan hanya mengatakan gara-gara kompetisi ini dirinya hampir mati. Detik berikutnya, tetua Fama pun memberikan gulungan resep pil pelebur jiwa. Xiaoyan melihatnya sebentar dan dilarang menggunakan kekuatan jiwa karena akan membuatnya pusing. Tetua Fama juga memberikan lencana alkemis tetua kehormatan. Dengan lencana ini Xiaoyan akan bisa mendapatkan bantuan di asosiasi cabang yang masih dalam wilayah kekaisaran Jiyama. Xiaoyan menyimpan semuanya dan dia berpamitan pada tetua Fama. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan aliran waktu di tempat ini segera berhenti. Pada akhirnya, Ratu Medusa pun muncul. Dia mengucapkan selamat atas kemenangan Xiaoyan. Ratu Medusa kemudian ingin melihat resep pil pelebur jiwa. Dia memastikan keasliannya, kemudian menyuruh Xiaoyan untuk membuatkan pil ini demi dirinya. Namun Xiaoyan merasa dia tidak mampu karena itu merupakan pil level 6. Dan Ratu Medusa mengatakan dia sebenarnya sudah mengetahui jika Xiaoyan-lah yang membuatkan pil pemecah segel untuk Hai Bodong. Pil itu juga merupakan pil level 6. Jika dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Ratu Medusa mengancam Xiaoyan untuk tidak bermain-main dengannya. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit ketakutan dan dia berjanji akan membuatkan pil itu. Namun dia butuh waktu. Ratu Medusa pun mengatakan lebih cepat lebih baik karena dia memiliki kesabaran setipis tisu basah. Xiaoyan segera menuju penginapan ayahnya, namun dia hanya menemukan sepucuk surat yang mengatakan ayah Xiaoyan harus segera kembali dari ibu kota. Dia merasa cukup puas dengan perkembangan Xiaoyan saat ini dan tidak lagi menjadi pemuda yang sembrono. Apa yang akan dialami selanjutnya adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Jika Xiaoyan lelah, jangan pernah lupakan rumah untuk kembali karena pintu rumah keluarga Xiao selalu terbuka untuknya dan ayah akan selalu menunggunya. Xiaoyan merasa cukup tenang dengan nasihat ayahnya. Dia kemudian memandangi sekte Yunlan dari balik jendela. Nalan Yantran saat ini sudah tiba di sekte Yunlan. Dia tidak sengaja bertemu dengan tetua Yunleng. Orang tua ini mengatakan Nalan Yantran harus bisa menang dalam pertarungan esok hari karena tetua Yunleng sudah mengundang orang-orang hebat di seluruh kekaisaran Jiyama untuk menyaksikan pertarungan ini. Nalan Yantran sangat marah kenapa tetua Yunleng melakukan hal itu.
karena ini adalah pertarungan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan sekte Yunlan. Menurut tetua Yunleng, bagaimana bisa dikatakan pertarungan pribadi sementara Nalan Yanran adalah calon pemimpin selanjutnya dari sekte Yunlan? Jika sampai dia kalah, maka akan sangat mempengaruhi sekte ini. Lagi pula, sekarang tetua Yunleng adalah orang yang bertanggung jawab di tempat ini karena Yun Yun sedang ada misi di luar sana dan dia bebas mengundang siapa saja tanpa harus meminta persetujuan dari Yun Yun. Sementara Nalan Yanran berjanji dia tidak akan pernah kalah. Adegan selanjutnya menceritakan masa kecil dari Nalan Yanran. Dia selalu dibully oleh kelompok dari Musan. Nalan Yanran yang tidak mau mengalah pun menghajar kelompok Musan sampai babak belur. Dan akhirnya Musan sampai membawa kakak dan juga tetua keluarganya. Namun semuanya dihajar oleh Nalan Yanran tanpa pandang bulu. Detik berikutnya, ketika tetua dari keluarga Musan itu akan mengamuk, tiba-tiba saja muncul tetua dari keluarga Nalan yang bernama Geye, dan dia menghalangi tetua dari keluarga Musan, kemudian meminta maaf atas kenakalan Nalan Yanran. Geye kemudian memberitahu Nalan Yanran bahwa dirinya harus segera pulang karena ada tamu penting, yang ternyata tamu penting itu adalah ayah Xiaoyan bersama dengan Xiaoyan kecil yang menemui kakek Nalan. Perjodohan Nalan Yanran dengan Xiaoyan ini sudah dilakukan semenjak mereka masih bayi. Saat itu Xiaolin, kakek dari Xiaoyan, berjasa besar menyelamatkan keluarga Nalan ini. Hal itu yang membuat kakek Nalan memiliki inisiatif untuk menjodohkan Xiaoyan dengan Nalan Yanran. Karena sebenarnya Xiaoyan dan juga Nalan Yanran memiliki hari, bulan, tanggal, dan juga tahun lahir yang sama. Namun tidak lama kemudian kakek Xiaoyan sakit dan akhirnya meninggal. Keluarga Xiao pun terpaksa meninggalkan ibu kota dan memilih tinggal di pedalaman kota Wutan. Sementara kakek Nalan hanya berharap Xiaoyan kelak bisa menjadi pimpinan dari keluarga Xiao dan membawa kejayaan untuk keluarga Xiao seperti di masa lalu. Kakek Nalan yang merasa bakat dari Nalan Yanran sangat bagus. Dia pun memiliki rencana untuk mengirimkannya menjadi murid dari sekte Yunlan. Ketika berada di dalam kamarnya, Nalan Yanran pun tiba-tiba saja muncul. Dia menanyakan siapa bocah kecil yang barusan berkunjung ke tempat ini. Kakek Nalan mengatakan itu adalah cucu dari sahabat baik kakek yang sudah meninggal dan namanya adalah Xiaoyan. Dia lahir di tanggal, bulan, dan tahun yang sama denganmu. Dan kakek sudah membuatkan kalian berdua kontrak pernikahan semenjak kalian masih bayi. Nalan Yanran belum mengerti arti dari kontrak pernikahan. Dan kakek Nalan hanya mengatakan bahwa kelak Xiaoyan adalah orang yang akan selalu melindungi dirinya. Namun Nalan Yanran kecil merasa tidak butuh perlindungan dari siapapun. Dia akan giat belajar selama berada di sekte Yunlan dan akan menjadi orang hebat yang bisa membanggakan seluruh keluarga Nalan. Keesokan harinya Nalan Yanran pun sudah berada di sekte Yunlan. Dia menjadi murid junior paling kecil di tempat ini. Tidak lama kemudian muncullah Yun Yun yang membuat Nalan Yanran terlihat cukup kagum. Yun Yun lalu mengajari mereka semuanya yang merupakan murid-murid junior bahwa tahap awal menjadi murid harus belajar mengendalikan formasi pelindung. Hal ini bisa menghindari mereka semuanya dari mara bahaya. Dan untuk bisa membuat formasi pelindung yang kuat, harus melakukan kerjasama dengan murid-murid yang lainnya. Yun Yun menyuruh para senior mempraktekkan formasi pelindung. Setelah jadi, dia memilih salah satu junior untuk ikut serta di dalam penguatan formasi pelindung. Dan Yun Yun menguji kekuatan formasi pelindung itu menggunakan hewan buas kelas rendah. Namun formasi ini dalam sekejap langsung kacau. Hewan buas itu pun mengamuk. Bahkan hal ini akan menyerang Nalan Yanran. Dan senior pun segera berlari untuk menyelamatkan Nalan Yanran sampai dirinya terpental. Posisi kosong dari formasi pelindung yang ditinggalkan oleh senior pun langsung diisi oleh Nalan Yanran. Dia pun langsung mengendalikan formasi dengan baik dan membuat binatang buas itu kewalahan sampai marah karena ulah dari Nalan Yanran yang menghajarnya menggunakan formasi pelindung. Melihat apa yang dilakukan oleh Nalan Yanran, tetua Yunleng pun sangat kaget dan Yun Yun merasa telah menemukan bakat yang bagus dari murid junior.
Ketika binatang buas akan menghancurkan formasi, Nalan Yanran tiba-tiba saja berlari dan dia melompat, kemudian memberikan serangan pada kepala dari binatang buas itu. Namun pada akhirnya Yanran kebablasan dan dia terjatuh dari ketinggian. Hal ini langsung diselamatkan oleh Yun Yun yang kemudian membunuh binatang buas itu. Karena bakat dari Yanran yang sangat luar biasa, Yun Yun yang selama ini tidak pernah menerima murid pada akhirnya menjadikan Yanran sebagai satu-satunya murid untuk dirinya. Hal ini membuat Yanran terlihat sangat senang. Setiap harinya Yanran berlatih dengan giat di bawah pengawasan dari Yun Yun yang sambil memainkan sitarnya. Siang dan malam, Yanran berlatih tanpa kenal lelah karena dia sangat ingin menjadi orang kuat seperti gurunya. Waktu terus berjalan dan tidak terasa Yanran sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan dirinya kali ini menjadi pelatih bagi para juniornya. Selesai melakukan pelatihan, salah satu junior menemui Yanran dan mengatakan bahwa dirinya baru saja kembali dari keluarga Xiao dan bertemu dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Yanran terlihat cukup kaget. Tidak lama kemudian, muncullah Liu Ling memberikan obat pemulih luka dalam dari Guhe. Dan Yanran akan menggunakan obat ini untuk menyembuhkan lukanya, lalu mencoba mendapatkan pengakuan dari gerbang hidup dan mati, supaya dirinya bisa lolos menjadi calon penguasa dari sekte Yunlan berikutnya. Ketika Yanran sudah pergi, Liu Ling pun bertanya pada junior itu tentang siapa nama Xiaoyan. Junior pun mengatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang pemuda dari keluarga Xiao yang berada di kota Wutan, dan kabarnya Xiaoyan ini adalah tunangan dari Nalan Yanran. Hal ini membuat Liu Ling terlihat cukup marah karena dia cemburu. Sementara Yanran malam ini akan mencoba mendapatkan pengakuan dari gerbang hidup dan mati. Dia sudah mencoba beberapa kali, namun gagal. Maka dari itu, malam ini tidak boleh gagal lagi karena Yanran tidak ingin mengecewakan gurunya. Yanran pun mulai mengaktifkan kekuatan gerbang hidup dan mati. Dalam sekejap tubuhnya dikelilingi energi berwarna merah dan dia juga rela tersambar petir di dalamnya. Yun Yun segera muncul dan akan menghentikan hal ini, namun serangannya gagal menembus energi merah itu. Dia pun berteriak supaya Yanran berhenti, namun gadis itu tidak mau karena tidak akan mengecewakan Yun Yun. Pada akhirnya serangan petir pun semakin kuat. Yanran terus bertahan dan akhirnya serangannya menghilang. Yanran kali ini pingsan, kemudian terjatuh dari udara, namun segera ditangkap oleh Yun Yun. Ketika Yun Yun akan membawanya pergi, gerbang hidup dan mati pun mengeluarkan cahaya yang menghilangkan petir-petir di tubuh dari Yanran. Dan patung-patung yang ada di tempat ini pun segera mengeluarkan cahaya biru, karena tandanya Yanran sudah diakui oleh gerbang hidup dan mati, dan dia resmi menjadi calon pimpinan selanjutnya atau pemimpin junior dari sekte Yunlan. Keesokan harinya kakek Nalan diundang ke sekte Yunlan karena hari ini adalah upacara perayaan dan juga pengangkatan Yanran sebagai pemimpin junior sekte Yunlan. Kakek Nalan sangat puas dengan cucunya dan tiba-tiba saja dia mengatakan bulan depan saatnya melaksanakan pernikahan Nalan Yanran dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Yanran cukup kaget. Kenapa tiba-tiba menikah dan siapa itu Xiaoyan? Karena Yanran saat ini lupa tentang nama Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tetua Yunleng pun muncul bersama dengan Liu Ling dan tidak sengaja mendengar rencana pernikahan dari Nalan Yanran. Namun Yanran segera mengelak bahwa itu hanya candaan dari kakeknya saja. Yanran pun segera menyuruh kakeknya untuk menuju ke ruang upacara dan menunggunya di tempat itu saja. Sementara tetua Yunleng mengatakan, aturan di sekte Yunlan telah dibuat turun-menurun sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah seorang pimpinan di sekte ini tidak boleh menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan sebagai pimpinan seharusnya tidak melanggar aturan itu. Setelah Yunleng pergi, Liu Ling pun bertanya apakah benar Nalan Yanran akan menikah dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Yanran baru teringat bahwa dirinya sejak kecil sudah dijodohkan dengan Xiaoyan, dan ini semuanya benar-benar di luar kendalinya. Dia tidak menyangka
perjodohan dirinya dengan Xiaoyan akan memberatkan posisinya di tempat ini. Jika perjodohan terus berlanjut, maka kerja keras dari Yan Ran selama ini hanya akan dianggap sia-sia dan dia akan segera dikeluarkan sebagai pimpinan junior sekte Yunlan. Kali ini Yan Ran merasa resah dan gelisah. Dia mondar-mandir di emperan dan tidak lama kemudian Yun Yun pun muncul. Dia bertanya, kenapa Yan Ran terlihat cukup gelisah? Gadis itu pun menceritakan semua masalahnya yang sudah dijodohkan dengan Xiaoyan. Perjodohan ini dilakukan semenjak dirinya masih bayi. Di satu sisi, Yan Ran tidak ingin mengecewakan kakeknya. Namun di sisi lain, dia juga tidak mau usahanya selama ini untuk menjadi orang kuat dengan latihan siang malam tanpa henti, bahkan telah menjadi pimpinan junior sekte Yunlan menjadi sia-sia. Yan Ran meminta saran dari Yun Yun dan Yun Yun pun mengatakan, jika Yan Ran menyukai calon suaminya itu, lanjutkan saja perjodohan ini. Yun Yun akan bertanggung jawab di hadapan para tetua. Namun jika Yan Ran tidak mau perjodohannya berlanjut, juga tidak apa-apa. Karena apapun yang akan menjadi keputusan Yan Ran, Yun Yun akan selalu mendukungnya. Upacara untuk nalan Yan Ran pun dihadiri oleh banyak orang kuat dari Kekaisaran Jiama. Yun Yun secara pribadi menyambut kedatangan mereka semua. Sementara Yan Ran kali ini ditemui oleh Liu Ling. Pemuda itu mengatakan, meski dia tidak ingin Yan Ran menikahi laki-laki lain, namun dia tetap menghargai keputusan dari nalan Yan Ran. Tidak lama kemudian, Liu Ling pun mulai melakukan provokasi. Apakah pantas Yan Ran menikah dengan sampah seperti Xiaoyan? Karena secara diam-diam, Liu Ling telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Xiaoyan dari klan Xiao sudah kehilangan kekuatannya dan dia saat ini menjadi sampah yang tidak berguna. Apakah orang seperti itu pantas untuk dinikahi Yan Ran yang merupakan pimpinan junior dari sekte Yunlan? Ucapan Liu Ling membuat Yan Ran benar-benar terprovokasi. Detik berikutnya Yan Ran segera berlari karena upacaranya sudah dimulai. Dia memasuki ruang upacara dengan perasaan campur aduk, namun berusaha tetap tenang hingga pada akhirnya berada di hadapan dari Yun Yun. Selanjutnya, Yun Yun meresmikan Yan Ran sebagai penguasa muda dari sekte Yunlan dan dia akan mentaati segala aturan serta memperkuat sekte ini. Yan Ran sedikit melamun dan akhirnya tersadar setelah dipanggil oleh tetua Yunleng. Pada akhirnya, Yan Ran pun berjanji untuk patuh terhadap segala aturan dari sekte Yunlan dan dia akan menjadi pemimpin yang baik. Tiba-tiba saja, salah seorang murid mengatakan bahwa seorang pimpinan sekte Yunlan dilarang menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hal ini membuat semuanya kaget, termasuk tetua Yunleng. Namun Yun Yun masih terlihat santai karena dia sudah mengetahui masalah ini. Dan murid junior itu pun kembali mengatakan bahwa Yan Ran sebenarnya sudah bertunangan. Kata-kata ini membuat tetua Yunleng marah, kemudian meminta maaf pada semua tamu undangan bahwa Yan Ran tidak pernah melanggar aturan apapun. Tetua Yunleng menyuruh Yan Ran untuk segera berbicara bahwa dirinya memang tidak melanggar aturan. Nalan Yan Ran mengingat perjuangannya selama ini dan dia mengingat seluruh kebaikan dari gurunya. Pada akhirnya, Yan Ran mengatakan dia memang sudah memiliki kontrak pernikahan dengan orang lain. Namun hal ini terjadi ketika dirinya masih bayi dan tidak tahu apapun. Maka dari itu, Yan Ran tidak mengakui kontrak pernikahan ini. Hal itu membuat Yun Yun terkejut. Begitu juga dengan kakek Nalan yang terlihat sangat marah dan juga kecewa dengan cucunya. Di sisi lain, Liu Ling tersenyum karena ini semua adalah siasat busuk dari seorang Liu Ling supaya Nalan Yan Ran membatalkan kontrak pernikahannya dengan Xiaoyan. Pada akhirnya Nalan Yan Ran menyusul kakeknya dan dia meminta maaf. Bagaimanapun juga kontrak pernikahan itu dibuat tanpa sepengetahuan dari Yan Ran. Kakek Nalan akan meminta ketua sekte Yun Yun untuk mendapatkan solusi yang lain. Namun Yan Ran tidak mau karena dirinya sudah membuat pengumuman tentang pembatalan kontrak pernikahan dan tidak bisa menariknya kembali. Jika hal itu terjadi, maka dia akan dianggap sebagai pimpinan muda yang tidak memiliki pendirian. Selain itu, Yan Ran selama ini sudah bekerja keras demi menjadi orang kuat dan akhirnya diangkat menjadi pimpinan muda. Apakah semua pengorbanannya ini layak dihancurkan hanya demi menikah dengan sampah seperti Xiaoyan? Kakek Nalan
sudah mengetahui tentang penurunan kekuatan dari Xiaoyan dan dia juga sedang mencari cara untuk membantu Xiaoyan memulihkan kekuatannya. Namun Nalan Yanran bersikeras akan pergi ke rumah klan Xiao dan memutuskan kontrak pernikahan. Kakek Nalan melarang keras hal itu. Namun Nalan Yanran sudah membuat keputusan hingga akhirnya sang kakek marah tanpa sengaja menampar Yanran. Tamparan ini membuat Yanran benar-benar kecewa dengan kakeknya. Malam harinya, Yanran pun mengajak tetua Geye menemaninya untuk menuju rumah keluarga Xiao demi memutuskan kontrak pernikahan. Cerita kembali ke waktu sekarang. Perjanjian 3 tahun sudah di depan mata. Xiaoyan yang masih berada di tahap dosi bintang 7 pun mengonsumsi pil jiwa biru 3 pola dan berhasil naik ke tahap dosi bintang 8 dengan lancar. Namun pil jiwa biru yang dibuat menggunakan 3 api yang berbeda ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tubuh Xiaoyan cukup kesulitan untuk menahan sisa-sisa kekuatannya. Ditambah lagi di dalam tubuhnya ada kekuatan dari inti api teratai hijau. Hal ini semakin bertambah berat untuk bisa menyerap kekuatan itu. Namun jika dia berhasil menyerap seluruh kekuatannya, maka Xiaoyan akan segera naik ke tahap Dadoushi. Efek penyerapan kekuatan ini sangat menyakitkan. Xiaoyan kemudian membayangkan ayahnya yang selalu memberinya semangat dan percaya bahwa putranya akan menjadi orang hebat. Terlebih lagi saat insiden Nalan Yanran datang untuk membatalkan kontrak pernikahan. Saat itu sang ayah benar-benar percaya bahwa Xiaoyan tidak akan selamanya menjadi sampah. Cerita kemudian flashback kembali ke masa lalu. Nalan Yanran saat ini mendatangi keluarga Xiao. Awalnya disambut dengan senang hati oleh Xiaozan. Namun semuanya berubah menjadi menegangkan ketika Geye menyampaikan maksud dan tujuan Yanran datang ke tempat ini. Geye mengatakan bahwa Yanran saat ini adalah pimpinan muda dari sekte Yunlan, dan di masa depan nanti dia akan menggantikan posisi dari Yun Yun ketika dirinya sudah mundur. Sesuai aturan dari sekte Yunlan, seorang pimpinan tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Maka dari itu, kedatangan Yanran ke tempat ini adalah untuk membatalkan kontrak pernikahan. Ayah Xiaoyan benar-benar syok. Dia bertanya apakah ini semua sudah melalui persetujuan dari kakek Nalan. Karena yang membuat kontrak pernikahan itu sebenarnya adalah kakek Nalan dengan kakek Xiaolin. Nalan Yanran mengatakan hal ini tidak ada hubungan dengan kakeknya, karena ini menyangkut masalah pribadi dari Nalan Yanran. Xiaozan merasa lemas dan dia juga murung. Karena jika seorang gadis datang ke pihak pria sendirian untuk memutuskan kontrak pernikahan, hal ini adalah sebuah pelecehan dan menginjak harga diri dari sebuah keluarga. Yanran tidak peduli karena dia adalah pimpinan muda dari sekte Yunlan, maka dirinya akan mengikuti aturan daripada harus menikah dengan seorang sampah seperti Xiaoyan. Sebagai permintaan maaf, Geye pun menunjukkan pil buatan Raja Pil Guhe untuk meningkatkan kekuatan, dan dia akan memberikan pil ini pada Xiaoyan jika dirinya bersedia menandatangani pembatalan kontrak pernikahan dengan Nalan Yanran. Xiaoyan yang sudah sangat emosi melihat ayahnya dipermalukan pun menolak menerima hadiah apapun karena dia tidak membutuhkan hal itu. Sementara Yanran memberikan tawaran yang lebih besar pada Xiaoyan. Jika mau menandatangani pembatalan kontrak, maka dirinya akan diberikan 3 pil pemulih doki dan juga diizinkan masuk ke sekte Yunlan untuk berlatih di sana. Xiaoyan sebenarnya cukup emosi dengan hal ini. Detik berikutnya, Yanran mengatakan dirinya meminta pembatalan ini juga sudah melalui persetujuan dari gurunya. Mau tidak mau, Xiaoyan harus membatalkan kontrak pernikahan. Dia harus sadar diri dengan posisinya yang hanya seorang sampah. Sementara Yanran adalah pimpinan muda dari sekte Yunlan. Xiaoyan yang sudah cukup geram dengan Nalan Yanran pun mengatakan dia boleh menghina dirinya dan menganggap Xiaoyan sebagai sampah. Namun Yanran harus memikirkan reputasi dari ayahnya. Jika hal ini terjadi, maka ayah Xiaoyan akan dianggap pimpinan yang tidak berguna. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yanran pun mulai mengajukan sebuah perjanjian bahwa 3 tahun lagi Xiaoyan harus datang
dan bertarung dengannya di sekte Yunnan. Jika dia kalah, maka Yanran akan mengumumkan pembatalan pernikahan secara sepihak di depan banyak orang. Namun jika dirinya menang, maka hal itu tidak akan mempermalukan ayah dari Xiaoyan dan tidak akan melakukan pengumuman di depan umum. Kata-kata dari Yanran itu benar-benar membuat Xiaoyan sangat emosi. Dia merasa bahwa dirinya sudah direndahkan. Dan Xiaoyan pada akhirnya mengatakan, bukan Nalan Yanran yang akan membatalkan pernikahan, tapi Xiaoyan. Sekarang, dirinya memang seorang sampah, namun 3 tahun lagi, dia akan menjadi orang yang bisa mengalahkan Nalan Yanran. Ucapan dari Xiaoyan ini langsung memicu emosi dari Yanran, hingga dia mengatakan, 3 tahun lagi datanglah ke sekte Yunnan. Jika Xiaoyan benar-benar mampu mengalahkan dirinya, maka Yanran bersedia menjadi budak dari Xiaoyan. Namun jika tidak mampu mengalahkan, maka dia harus mau menandatangani pemutusan kontrak pernikahan. Xiaoyan yang sudah dibuat geram dengan kesombongan Yanran, akhirnya dia mengatakan tidak perlu menunggu 3 tahun. Saat ini juga Xiaoyan akan membatalkan kontrak itu. Dia segera mengambil kertas dan membatalkan kontrak, kemudian ditandatangani dengan darah dari Xiaoyan. Sambil melemparkan kertas itu, Xiaoyan pun mengatakan, di dalam kertas ini tidak hanya berisi pemutusan kontrak pernikahan, namun juga pemutusan hubungan keluarga Xiao dengan keluarga Nalan. Mulai hari ini, keluarga Nalan bukan lagi partner dari keluarga Xiao. Xiaoyan segera bersujud pada ayahnya dan berjanji 3 tahun lagi akan bertarung di sekte Yunnan, dan dia akan mengalahkan gadis sombong itu supaya dia bisa membersihkan seluruh penghinaan hari ini. Ayah Xiaoyan cukup bangga dengan keputusan putranya, dan dia merasa Xiaoyan tidak akan pernah menjadi sampah selamanya. Mengingat seluruh penghinaan dari masa lalu akhirnya membuat Xiaoyan memiliki semangat berlebih, dan dia pada akhirnya berhasil menyerap sisa kekuatan dari pil jiwa biru serta sebagian kekuatan besar dari inti api teratai hijau. Hal ini membuat Xiaoyan berhasil membentuk armor Douqi di tubuhnya, yang artinya dia sudah berada di level Dadoshi. Dia mencoba kekuatan ini di luar dan melepaskan kekuatan yang cukup menakjubkan. Patwa Hei Bodong yang baru saja muncul mengatakan, sepertinya kekuatan Xiaoyan sudah berhasil menembus level Dadoshi, dan kekuatan besar lain di dalam tubuhnya kemungkinan bukan miliknya. Xiaoyan mengatakan benar, kekuatan itu memang bukan milikku, dan selama ini Xiaoyan hanya bergantung pada kekuatan tersebut. Namun sekarang, karena levelnya sudah berada di Dadoshi, maka dirinya tidak akan bergantung lagi pada kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Malam ini Xiaoyan menemui Yafei. Dia mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Setelah menyelesaikan perjanjian 3 tahun, Xiaoyan akan segera pergi ke Akademi Jianan karena dia adalah murid di tempat itu. Dan Xiaoyan meminta tolong supaya Yafei menjaga keluarga Xiaonya di masa depan nanti. Kebaikan Yafei ini akan dibayar oleh Xiaoyan. Yafei pun mengatakan ingin membayarnya dengan apa, karena Yafei memiliki perasaan terhadap seorang Xiaoyan. Sedikit bocoran saja, di masa depan Yafei ini adalah salah satu selir dari Xiaoyan, karena Babang Xiaoyan ini memiliki 2 istri sah dan juga 4 selir. Yafei kemudian bertanya apakah Xiaoyan masih memiliki kemarahan terhadap seorang Nalan Yanran karena sudah memaksanya dalam keadaan sulit selama bertahun-tahun. Xiaoyan mengatakan tidak. Dia melakukan pertarungan hanya untuk mengembalikan martabat dari keluarga Xiao, bukan untuk membalas kesombongan dari Nalan Yanran. Selain itu, berkat perjanjian 3 tahun ini Xiaoyan mendapatkan banyak pelajaran dan bertemu dengan orang-orang hebat yang membuatnya berkembang hingga seperti ini. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun pamit pergi, sementara Yafei cukup bangga dengan kedewasaan seorang Xiaoyan. Pagi harinya, Xiaoyan melakukan persiapan dan dia mulai perjalanan menuju sekte Yunnan. Di sekte Yunnan sendiri, semua tetua, murid, dan juga tamu undangan yang merupakan orang-orang penting kekaisaran Jiama sudah berkumpul menantikan kedatangan dari Xiaoyan yang akan melakukan pertarungan dengan Nalan Yanran. Dalam perjalanan ini, Xiaoyan mengingat apa saja yang telah dia lalui demi bisa menjadi seperti sekarang. Seorang sampah yang diremehkan kini sudah berkembang, dan akhirnya
yang ditunggu-tunggu pun kali ini telah hadir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan mampu mengalahkan Nalan Yanran dan mengembalikan martabat dari keluarga Xiao yang dulu diinjak-injak? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di serial BTTH Perjanjian 3 Tahun. Ngobrol Sob.